Hai semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Regita Wati Lumbantoruan dengan NIM 20010404026. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Kampus Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Ibu Marina Letara Nababan MPD. Nah, di semester ini saya telah selesai mengambil mata kuliah ini, dan untuk video ini saya buat untuk ujian akhir semester dan juga pastinya untuk menambah pengetahuan para saudara-saudari yang menontonnya sampai akhir. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang praktek manajemen pendidikan dan pelatihan atau yang biasa disebut dengan diklat yang saya pelajari dan pengalaman yang saya dapatkan selama belajar dalam mata kuliah ini. Nah, praktek manajemen pendidikan dan pelatihan atau biasa yang disebut diklat itu merupakan suatu proses kegiatan yang dibuat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana tujuan umum praktek manajemen pendidikan dan pelatihan atau yang sering disebut diklat ini yaitu untuk memastikan bahwa individu atau kelompok yang terlibat dalam proses pendidikan dan pelatihan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan. Berikut ada beberapa aspek dalam praktek manajemen pendidikan dan pelatihan, di mana yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan itu melibatkan penentuan tujuan, identifikasi kebutuhan peserta didik atau peserta diklat, serta perencanaan kurikulum atau program pelatihan yang relevan. Yang kedua itu yaitu pengorganisasian. Di pengorganisasian ini melibatkan pengaturan dan pengelolaan sumber daya seperti tenaga pengajar, ruang kelas, fasilitas ajar, dan teknologi pendukung lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan. Di pelaksanaan ini melibatkan implementasi program pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk metode pengajaran, kegiatan praktik atau latihan, serta evaluasi kemajuan peserta. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk pengukuran pencapaian tujuan, identifikasi masalah atau kekurangan, serta pengambilan tindakan perbaikan. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Di evaluasi ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan itu, baik secara formatif atau selama proses itu maupun secara sumatif akhir programnya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan program dan meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang. Praktek manajemen pendidikan dan pelatihan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan formal di sekolah dan di perguruan tinggi, pelatihan di tempat kerja, pelatihan profesional, atau program pengembangan keterampilan di lingkungan masyarakat. Pentingnya untuk memiliki manajemen pendidikan dan pelatihan yang efektif ini karena untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, kemudian memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil akhir peserta didik atau peserta diklat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana saya dan kelompok dalam mengaktualisasikan praktek manajemen pendidikan dan pelatihan. Selama belajar mata kuliah ini, kami dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama berjumlah 16 orang dan kelompok kedua berjumlah 15 orang. Dan saya sendiri berada dalam kelompok satu. Setiap kelompok harus membuat dua kegiatan diklat baik offline maupun online. Tapi kami kelompok satu melakukan kedua kegiatan itu dengan offline, di mana kegiatan yang pertama yang kami lakukan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan pembuatan media tanggap bencana bagi guru PAUD sekecamatan Sipaholon, di mana tema kegiatan yang kami lakukan yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran tanggap bencana, di mana tujuan kegiatan ini kami buat untuk peserta supaya memiliki pengetahuan tentang media pembelajaran untuk tanggap bencana gempa bumi, dan supaya peserta memiliki keterampilan dalam merancang media pembelajaran untuk tanggap bencana gempa. Dengan narasumber yang kami undang yaitu Ibu
dari kampus YKN Tarutung, Ibu Mei Rauli Simamora MA. Kegiatan ini kami laksanakan pada Selasa 7 Maret 2023 yang bertempat di Aula Mini YKN Tarutung dengan pesertanya yaitu guru-guru PAUD sekecamatan Sipaholon, mahasiswa Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, dan mahasiswa Prodi Pastoral Konseling. Dengan jumlah panitia pelaksana kegiatan ini itu 16 orang dan saya sendiri berperan sebagai moderator. Kegiatan ini kami langsungkan sesuai dengan rundown acara yang telah kami tetapkan sebelumnya. Adapun fasilitas yang kami sediakan dalam kegiatan itu yaitu menyediakan sertifikat, materi pelatihan pembuatan media tangkap bencana, kemudian keterampilan dalam merancang media, dan juga snack. Metode pelatihan yang dilaksanakan kemarin yaitu berjalan dengan baik, di mana metode pelatihan tersebut sudah menarik dan menggunakan metode ceramah, metode diskusi interaktif, serta dengan praktek secara langsung pembuatan media pembelajaran tangkap bencana bagi anak usia dini. Dari hasil penilaian yang diberikan kepada peserta melalui angket dan juga link yang kami sediakan, banyak peserta yang memberikan penilaian bahwa narasumbernya telah profesional dan menyampaikan materi. Selain itu, narasumber mampu menjelaskan yang diberi sesuai dengan tema pelatihan, di mana mudah dipahami peserta dan juga memiliki rasa percaya diri yang luas serta wawasan yang luas dalam penyampaian materi. Kemudian narasumber itu tidak sungkan-sungkan untuk mengajak peserta menceritakan apa pengalaman anak didiknya di sekolah mengenai peristiwa gempa yang terjadi pada waktu Oktober 2022 kemarin. Kemudian narasumber itu juga termasuk telah memahami kegiatan ini. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan yang kedua yang kami laksanakan yaitu pelatihan kepemimpinan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja di SMK Losida Siatas Barita dengan tema pelatihan kepemimpinan dalam dunia kerja dan dunia karir, di mana kegiatan kedua ini yaitu kami laksanakan pada hari Selasa 9 Mei 2023 di SMK Negeri Losida Siatas Barita, di mana narasumbernya yaitu Bapak Enrico Victorando Purba MED, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, dengan pesertanya yaitu siswa-siswi SMK Losida Siatas Barita dan juga guru-gurunya. Penitia kegiatan ini juga 16 orang dan saya sendiri sebagai seksi dokumentasi. Tujuan dan manfaat kegiatan ini kami buat untuk membenahi guru dan siswa-siswi SMK Losida dalam pelatihan pengembangan diri dan dunia kerja, untuk membenahi guru dan siswa untuk mempermudah dalam memasuki dunia kerja ke depannya. Kemudian pelatihan yang kami laksanakan ini berjalan dengan baik dan juga metode pelatihannya juga termasuk menarik karena menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, serta dengan adanya metode tanya jawab dan penyampaian kesan pesan mengenai kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian dalam tahap evaluasi, kami panitia telah membagikan lembar evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman yang diperoleh peserta dari kegiatan diklat itu. Kemudian melalui lembar evaluasi yang kami bagikan dapat untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik dan guru-guru dan juga respon mereka yang di lembar yang telah kami bagikan, sehingga kami simpulkan mereka mampu memahami materi yang disampaikan narasumber. Dan juga melalui Google Form yang kami sediakan, tujuan kegiatan telah tercapai di mana seluruh peserta dan guru-guru memberikan jawaban yaitu memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumbernya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan fungsi manajemen dalam kedua kegiatan yang telah kami laksanakan, di mana yang pertama fungsi manajemennya yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan ini kami mengidentifikasi tujuan dan sasaran diklat yang telah kami buat, kemudian jadwal, anggaran, dan juga alokasi sumber daya yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Sebenarnya dalam kegiatan yang pertama itu kami kerjasama dengan Prodi Pastoral Konseling karena pada saat kegiatan itu mereka ingin melakukan kegiatan itu dan juga tidak memiliki panitianya, sehingga karena kami telah menyusun kelompok untuk kegiatan itu, maka kami bekerja sama, kami sebagai panitia dalam kegiatan tersebut. Kemudian dalam pengorganisasian kami telah membentuk
job description di mana kami telah membagi-bagi setiap orang itu pasti memiliki tugas masing-masing, di mana harus saling berkomunikasi dengan baik untuk mencapai kegiatan diklat kami buat dengan berhasil dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan ini waktu itu kami melakukannya dengan baik juga, di mana guru-guru dan juga mahasiswa peserta diklat itu mampu melaksanakan dan memahami materi yang disampaikan oleh ibu narasumber, yaitu Ibu Mei Rauli Simamora. Dan juga dalam evaluasi kami membagikan link Google Form untuk diisi peserta diklat dan juga mahasiswa-mahasiswi Prodi Pastoral Counseling dan juga Prodi PKAUD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penilaian saya terhadap diklat yang telah kami lakukan, di mana kedua kegiatan yang telah kami lakukan itu telah berjalan dengan baik, dan juga menurut saya kegiatan itu sangat menambah ilmu bagi saya, dan juga setiap kegiatan itu ada pelajaran yang saya dapatkan dan juga banyak pengalaman yang pada kegiatan itu baru saya ketahui dan saya dapat pelajari. Kemudian tentang diklat itu sangat bermanfaat buat para peserta lewat evaluasi yang kami lakukan. Kemudian apalagi bagi saya sendiri, kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menambah ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat banyak, di mana harus bekerja sama dalam tim dan juga tidak boleh mementingkan ego atau keinginan diri sendiri. Kemudian dampak kegiatan ini seperti kegiatan kami yang pertama, dalam diklat yang pertama itu para guru-guru PAUD itu mampu mengimplementasikan materi itu, karena dalam pelaksanaan diklat itu kami di sana kami telah langsung praktek bagaimana pembuatan media tanggap bencana itu. Kemudian di sana langsung dihasilkan bagaimana hasil setiap kelompok, karena kami membagi guru-guru itu dan juga mahasiswa dalam 4 kelompok untuk membuat bagaimana hasil mereka dalam mengimplementasikan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Kemudian dalam kegiatan kedua juga melalui link dan juga lembar evaluasi yang kami bagikan sangat berdampak bagi mereka, di mana dengan antusias mereka dalam menjawab dan memberi pertanyaan kepada narasumber. Kemudian perasaan saya selama mata kuliah ini, perasaan saya itu sangat senang karena dalam mata kuliah ini, karena praktek manajemen pendidikan dan pelatihan masih belum pernah saya pelajari sebelumnya, sehingga dengan kegiatan ini dan juga saya yang terlibat langsung sebagai panitia dalam pembuatan diklat itu sangat banyak ilmu yang saya dapatkan, dan juga ilmu-ilmu baru yang memang belum pernah saya temukan dalam mata kuliah lainnya. Dan juga di sini saya diajarkan untuk mampu bekerja sama dengan tim dan juga mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan sesama tim, supaya terlaksana kegiatan untuk tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai. Kemudian saran saya untuk junior dan senior yang mengambil mata kuliah praktik manajemen pendidikan dan pelatihan ini nantinya, saya berharap dapat ditingkatkan dan juga dapat terrealisasikan dengan baik dengan kami yang telah mempelajari ini, dapat lebih baik lagi untuk senior junior yang akan mengambil mata kuliah ini ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya juga sangat berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktik manajemen pendidikan dan pelatihan ini, yaitu Ibu Marina Letara Nababan MPD, karena dengan antusias Ibu dalam membimbing kami, mulai dari kami melakukan kegiatan ini dari perencanaan, pelaksanaan, pembentukan organisasi, pembentukan job description-nya, sampai evaluasi. Ibu mampu membimbing kami dari awal hingga akhir dengan baik.
dan mampu mengajar kami bagaimana melakukan atau mengimplementasikan kegiatan tersebut dengan baik sehingga pada akhirnya berjalan dengan lancar. Dan juga bagi kami mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 6 ini yang telah mengikuti pembelajaran praktek manajemen pendidikan dan pelatihan ini mampu untuk mengimplementasikannya kembali untuk kegiatan-kegiatan ke depannya, dan juga mampu untuk mengimplementasikan segala fungsi manajemen dengan baik dalam setiap kegiatan yang akan kami lakukan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.